Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ari Cahyani dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang pengangkutan udara pernafasan. Bernafas itu identik dengan pertukaran udara. Yang ada di gambar ini adalah sel-sel alveolus dalam paru-paru. Sedangkan ini adalah pembuluh darah. Darah berisi cairan atau plasma darah dan sel darah merah atau eritrosit. Kita mengambil nafas memasukkan oksigen atau udara bersih. Oksigen akan berdifusi masuk ke dalam eritrosit. Kemudian bersama darah beredar ke seluruh tubuh kita. Oksigen digunakan untuk pernafasan intraseluler. Selanjutnya hasilnya adalah karbon dioksida akan masuk kembali ke dalam eritrosit. Dan dari eritrosit akan beredar dan didisfusikan lagi ke dalam alveolus. Baru dari alveolus akan kita hembuskan keluar menjadi udara ekspirasi. Pengangkutan oksigen melalui alveolus, ini sel-sel alveolus, kita ambil oksigennya, masuk ke sel alveolus, baru berdifusi ke eritrosit atau sel darah merah, berikatan dengan hemoglobin, membentuk oksihemoglobin. Selanjutnya, oksigen dalam bentuk oksihemoglobin ini beredar bersama darah. Baru setelah itu, setelah dekat dengan sel-sel tubuh kita, maka oksihemoglobin terurai lagi menjadi hemoglobin dan oksigen. Oksigennya ini diserahkan ke sel-sel tubuh kita. Setelah dari sel-sel tubuh kita, oksigen akan digunakan untuk bernafas dalam sel-sel tubuh kita. Dan hasilnya adalah CO2. CO2 akan diangkut ke alveolus dengan 3 cara. Ini diangkat sel-sel tubuh kita. Ini karbon dioksida atau CO2. Pengangkutan CO2, cara pertama yaitu CO2 berikatan dengan air atau H2O dalam plasma darah membentuk asam karbonat. Ini akan diangkut sebanyak 5-10% dari karbon dioksida, jumlah total karbon dioksida. Cara kedua, CO2 akan masuk ke dalam sel darah merah. Kemudian CO2 ini berikatan dengan hemoglobin akan membentuk karboksihemoglobin. Nah, pengangkutan CO2 dengan cara ini sebanyak 25-30%. Cara yang ketiga, karbon dioksida berikatan dengan air pada sel darah merah akan membentuk H2CO3. Nah, ini terurai menjadi ion H+ dan ion bikarbonat atau HCO3- ya. Kemudian ion bikarbonatnya ini akan keluar dari sel eritrosit, baru kedudukannya diganti dengan ion klorida. Ini juga disebut pertukaran klorida. Pengangkutan seperti ini dengan cara yang ketiga ini bisa mengangkut CO2 sebanyak 60-70%. Ini keterangannya ya. Volume udara pernafasan. Pada volume udara pernafasan ada volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang kita hembuskan dan kita hirup secara biasa
Jadi dalam keadaan yang normal ya. Besarnya atau volumenya adalah 50 cc ya, 50 ml. Pada saat kita menghirup udara kuat-kuat, maka volume udara ini disebut volume cadangan inspirasi. Jumlahnya adalah 1500 cc ya, atau mililiter. Nah, kemudian kalau kita setelah menghirup udara kuat-kuat, maka kita hembuskan kuat-kuat udaranya, namanya volume cadangan ekspirasi. Jumlahnya adalah 1500 ml ya. Kalau volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi, ini kita sebut kapasitas vital paru-paru. Jumlahnya 1500 tambah 500 tambah 1500, semuanya 3500. Pada saat kita mengembuskan nafas biar kuat-kuat ini ya, atau menghirup kuat-kuat, di dalam paru-paru tidak pernah habis udaranya. Ada istilahnya volume sisa atau volume residu. Jumlahnya adalah 1000 ml. Jadi kapasitas vital paru-paru ditambah volume sisa itu namanya kapasitas total paru-paru atau volume total paru-paru. Jumlahnya adalah 4500 ml. Ini keterangannya ya. Frekuensi pernafasan. Secara umum, frekuensi adalah banyaknya kita bernafas per menit. Untuk orang dewasa, jumlah napas per menit kita adalah 12 sampai 20 kali tiap menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama, usia. Bayi dan anak kecil bernafasnya lebih cepat daripada orang dewasa. Jenis kelamin. Seseorang yang berjenis kelamin perempuan, dia lebih cepat frekuensinya daripada laki-laki, karena volume paru-paru perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Selanjutnya, suhu tubuh. Untuk suhu tubuh yang lebih tinggi, maka frekuensi pernafasannya lebih cepat. Posisi tubuh. Posisi berbaring seperti ini lebih sedikit bernafasnya daripada posisi duduk maupun berdiri. Aktivitas tubuh yang keras lebih banyak memerlukan pernafasan daripada yang sedang istirahat ya. Jadi aktivitas tubuh yang lebih tinggi, maka frekuensinya juga lebih tinggi. Gangguan pada sistem pernafasan. Ada asfiksi, asma, bronkitis, emfisema, hipoksia, pneumonia, influenza, dan yang sekarang sedang viral yaitu coronavirus disease 19 ya. Jadi coronavirus ini penyebarannya sangat cepat ya, sehingga kita harus menjaga diri dengan cara protokol kesehatan COVID-19 ya. Caranya saya yakin anak-anak sudah tahu semua. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, kemana-mana wajib memakai masker, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter, tidak berkerumun, baru itu cek suhu teratur, dan penyemprotan
desinfektan secara berkala. Sekarang kita belajar tentang alat pernafasan pada hewan. Untuk cacing pipih atau planaria, alat pernafasannya adalah permukaan tubuhnya. Kalau insekta atau serangga bernafas dengan sistem trakea. Laba-laba dan kalajengking bernafas dengan paru-paru buku. Pisces atau ikan bernafas dengan insang. Amfibi atau katak pada saat masih jadi berudu, dia bernafas dengan kulit dan insang. Pada saat sudah dewasa atau jadi katak, bernafas dengan bernafas dengan kulit dan paru-paru. Reptilia, ular, buaya, kura-kura akan bernafas dengan paru-paru. Aves, kelompok burung, unggas, maka dia bernafas dengan paru-paru saat di darat. Pada saat terbang, dia akan dibantu oleh kantong-kantong udara. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa subscribe dan like channel Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.